Udah, mau dimulai aja biar ringkas. Siap? Supaya kita kompak, supaya kita satu suara. Ketika saya tanya apa kabarnya, kita berdiri ya, biar semangat ya. Terus katakan solid dan maju. Yang online juga boleh ya, supaya kita bisa sama-sama satu chemistry ya. Apa kabarnya? Solid dan maju. Lagi, apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan lupa kita setiap pagi mengafirmasikan sesuatu yang positif ya. Jangan anggap enteng, jangan anggap ringan, afirmasi positif. Seperti contohnya tadi solid dan maju. Itu membuat kita ingat bahwa kita itu memang kadang tendensinya bisa nggak solid, bisa nggak maju. Tetapi ketika memperkatakan itu kita ingat, oh saya harus solid dan maju. Ya, setuju katakan yes? Yes. Ya. Dan saya hari ini akan menyampaikan sesuatu yang diharapkan semoga menginspirasi buat kita semuanya ya. Ya. Mau tahu rahasia keuangan yang menguntungkan dan mudah? Siapa yang mau tahu? Mau tahu Pak Pur? Rahasia keuangan yang mudah dan menguntungkan? Mau nggak? Mau dong, kalau mau cuan kok masa nggak mau? Pasti orang pasti suka namanya cuan, untung ya. Apalagi yang sudah punya namanya usaha ya, pasti harapannya pengen cuan lebih lagi. Kalau sudah cuan, usahanya udah cuan, pengen cuan lebih banyak lagi. Tentu betul seperti itu? Betul. Ada nggak pengusaha yang sudah cuan tapi pengen rugi? Ada? Ada nih, Bu Tia? Tidak ada ya? Ya, Mbok sudah buka yayasan sosial saja gitu. Ya. Nah, ini oleh karena itu saya akan menyampaikan hal yang penting di sini ya. Kita akan temukan berbagai jenis kredit ya. Jenis kredit di BPR, pilihan tepat untuk keuangan kita ya. Bunga ringan, proses cepat, keuntungan maksimal. Ya. Bunga ringan, proses cepat, keuntungan maksimal ya. Itu kredit di BPR ya. Yakin? Tidak penasaran? Ya, saya ajak ya, kalau penasaran akan saya lanjut seperti itu ya. Perkenalkan, saya Andre Gunawan, sarjana psikologi, certificate behavior konsultan. Saya memang bagian HR dan GA di sini ya. Tapi karena di dunia perbankan juga BPR, sehingga saya pun mempelajari dan memang BPR ini memberikan produk yang punya segmentasi berbeda dengan bank konvensional, bank umum ya. Kalau BPR dia akan lebih prosesnya mudah, bunganya ringan, dan keuntungannya maksimal. So, buat pengusaha-pengusaha UMKM, gunakan kesempatan ini. Datang ke BPR, tahu jenis-jenisnya, supaya kita lebih bisa untung dan tepat. Ya. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan sesuatu lagi. Apakah kita tahu? Banyak orang butuh modal usaha. Banyak pengusaha UMKM butuh modal usaha. Banyak orang butuh biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Banyak orang juga butuh biaya pendidikan untuk dirinya sendiri, mungkin untuk lanjut kuliahnya, pendidikannya, yang dari D3 tadinya mau ke S1. Ya, banyak orang juga butuh namanya biaya renovasi, apalagi pas hujan deras seperti ini ya Pak Pur ya. Banyak rumah itu hujannya deras sekali bisa bocor sedikit-sedikit ya. Bahkan kalau sudah kayunya lapuk-lapuk bisa agak bocornya makin parah. Karena itu butuh biaya, namanya biaya renovasi rumah. Kira-kira biaya renovasi rumah itu cukup 100.000 atau 50.000? Pak Pur ini ahlinya ya. Gimana Pak Pur? Renovasi itu tergantung dari kebutuhan
kami untuk merenovasi apanya, karena rumah itu kan juga besar, tidak hanya terasnya misalkan, dapurnya atau garasinya. Jadi itu membutuhkan biaya, baik itu keuangannya maupun tenaganya, dan sesuatu yang mau kita renovasi itu kita lihat dengan kemampuan kita. Iya. Apakah dengan 150 bisa? Ya, tidak bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Purwono ya. Ya, pasti biayanya tidak sedikit ya. Membangun rumah, merenovasi rumah itu butuh biaya besar. Tentunya kalau kita pinjam sama saudara, pinjam sama orang tua, kan ya malu tuh. Kita akan menyulitkan mereka ya. Padahal untuk kepentingannya kita. Jangan sampai ya. Nah, tapi juga ada yang bingung memilih kredit yang tepat. Kok bisa? Lah iya, yang sekarang ini sedang viral di mana-mana, ya. Banyak orang terjebak pada pinjaman dengan bunga tinggi dan mencekik keuangan meski di awalnya pengajuannya mudah. Ya. Jangan sampai kamu salah langkah dalam mengelola keuangan. Katakan kepada samping kiri kanan Anda, jangan kita salah. Ya. Proses pengajuannya mudah tetapi mencekik. Ya. Saya tidak ngomong produknya tetapi banyak kasus. Di media-media sosial silahkan Anda lihat apa itu produknya. Pengajuannya mudah, iklannya di sosmed, tetapi ternyata mencekik bunganya, tidak membantu finansial kita, tetapi malah mempersulit. Ya, jangan sampai kita jangan sampai kita salah. Tadi sudah sampai kiri kanan ya. Lagi ya, jangan sampai kita salah. Ayo sampai lagi diceplek aja, biar ingat. Jangan sampai kita salah. Ya, ini mungkin pelatihan seperti ini mengingatkan kita, bisa jadi kita nanti bisa tergoda loh. Tapi jangan sampai kita nanti salah dengan kredit-kredit yang tidak sah oleh OJK atau izinnya tidak jelas, mencekik. Ya, jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita apa tadi? Salah. Berarti harus benar. Ya. Nah, solusinya apa? Kredit di BPR. Ya. BPR hadir dengan berbagai jenis kredit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, mau modal usaha bisa ada. Tadi mau apa? Mau modal usaha ya. Mau modal usaha bisa. Mau kredit apa tadi Pak Pur? Kalau yang bocor-bocor tadi itu? Kredit renovasi rumah bisa. Apalagi? Bahkan kredit untuk kebutuhan mendesak tersedia. Prosesnya mudah dan cepat. Itu di BPR. Kenapa harus BPR, Pak? BPR tempatnya biasanya dekat dengan tempat kita. Dekat-dekat ya, di tempat kita tinggal, dan itu mudah ditemui. Dan BPR itu bank perekonomian apa? Rakyat. Bank apa tadi? Berarti dari asal katanya, filosofinya, artinya diharapkan bisa merakyat. Dan BPR ini diawasi oleh siapa? Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Semua izinnya jelas, legal. Bahkan mau cek di laporan publikasi yang ada di OJK bisa ditemukan.
Misalnya Anda cek BPR Jateng. Anda akan tahu total asetnya berapa, labanya berapa, NPL-nya berapa. BPR Pasar Buja, Anda akan tahu juga posisinya. Ya, laba atau enggak, kredit macetnya berapa, kredit lancarnya berapa. Ketahuan semua. Jadi semuanya transparan, ya. Oke. Nah, kita juga perlu memahami alasan kita memahami jenis-jenis kredit. Ya. Kalau kita tidak paham, itu artinya kita ngawur. Maka kita harus paham. Ya, kalau tidak paham, kita bisa terjerumus. Ya, bahaya. Namanya terjerumus itu sakit enggak? Sakit, bisa luka, bisa pain, ya, sakit. Sebelum terjadi itu, maka kita harus memahami dulu. Kita perlu memahami, mengerti, mengetahui dahulu jenis-jenis kredit yang bertujuan menjadi solutif keuangan. Keuangan siapa? Keuangan kita, bukan menjadikan masalah komplikatif. Yuk, katakan bareng-bareng. Solutif bukan komplikatif. Solutif bukan komplikatif. Sekali lagi ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Solutif bukan komplikatif ya. Jadi orang pakai kredit. Kalau kredit itu jadi solutif, itu menjadi semacam katrol. Yang setuju boleh katakan yes? Yes. Kredit menjadi seperti apa Pak Pur tadi? Katrol. Setuju ya? Bu Ida bisa menerangkan nggak? Kredit menjadi seperti katrol itu pemahamannya bagaimana? Katrol finansial. Kredit untuk mengatrol secara finansial, maksudnya. Secara darurat ketika butuh dana, ya itu yang mengatrol, karena ketika kondisi darurat kita memang butuh ya. Jadi itu yang mengatrol, itu yang ya kita. Iya, betul. Tapi itu juga ada kewajiban untuk mengembalikan. Dari dia kira-kira ada opini nggak? Kenapa kredit bisa menjadi katrol bagi keuangan finansial? Kalau pendapat dari saya itu, misalnya ketika suatu saat, kalau dari pengalaman keluarga sendiri itu ketika perlu di depan itu mengeluarkan biaya yang langsung jeder banyak itu Pak. Itu kan tentu langsung mengosongkan rekening lumayan banyak ya Pak ya. Nah, tapi dengan kredit ini itu bisa istilahnya kalau orang-orang muter duit, muter uangnya. Jadi kita yang angka besar itu pakai kreditnya, kita mengeluarkan biaya yang besar untuk pakai kreditnya, dan nanti kita tinggal bayar cicilannya, tetapi tidak perlu hilang uang banyak di depan gitu Pak. Kalau bahasa kredit yang baik ya, yang untuk katrol ya, jadi uangnya yang di rekening masih bisa diputar lagi, tidak hilang banyak dalam satu waktu. Begitu Pak Andre. Terima kasih untuk opini. Tadi kalau dari Indah, katrol itu pas butuh mendesak, ada uang masuk tambahan. Butia tidak perlu mengeluarkan uang di rekening yang banyak besar, kita bisa mencicil. Meskipun tadi tersangkut paut dengan Bu Indah, kita harus tetap punya kewajiban namanya mencicil, mengangsur, seperti itu ya. Nah, betul, itu bagi kita ya. Kalau bagi pengusaha, kalau pengusaha usahanya jalan, ya, misalnya usaha resto, dia dengan modal 10 juta bisa menghasilkan 5 juta. Dan itu konsisten. Tapi dia kalau mau mengembangkan labanya, keuntungannya gimana? Ditambahin kreditnya.
tambahin modalnya dari yang 10 juta dijadikan 20 juta, maka dia bisa mungkin potensi jadi 10 juta per bulan. Itu yang dimaksud dengan katrol, ya. Tentunya harus punya usaha yang udah agak mapan, ya. Usaha yang kira-kira selama 3 bulan itu keuntungannya rata-rata sama, sehingga bisa berani ambil kredit, ya. Dan tentunya ambil kredit nanti pasti dibantu oleh konsultan dari BPR, account officer dari BPR untuk memastikan kelayakannya. Kenapa kok harus dipastikan? Supaya nanti jangan sampai kita secara keuangan nggak bisa bayar, jadi kredit macet ke BPR. Kan mau jadi solutif, bukan komplikatif, ya. Berarti kita dapat untungnya lebih banyak, BPR juga untung karena menjual kredit, seperti itu, ya. Bisa ditangkap ya, Pak Pur ya, Bu Indah ya, Tia ya. Siap. Kalau begitu ada 4 alasan, ya, terkait kita memahami jenis kredit ini, ya. Mungkin bisa dicatat ada 4 alasan ini. Alasan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan spesifik. Yang pertama apa tadi? Memenuhi kebutuhan spesifik. Maksudnya apa memenuhi kebutuhan spesifik? Setiap kredit dirancang untuk memiliki tujuan tertentu, seperti usaha mikro, kebutuhan konsumtif, pembiayaan agribisnis, pendidikan, renovasi, dan lain sebagainya. Memahami ini membantu kita mendapatkan pinjaman yang relevan dengan kebutuhan kita. Ya. Mau usaha mikro, pinjemnya kredit renovasi. Ya, tidak tepat. Ya. Bisa jadi dapat bunganya lebih mahal, bisa jadi, ya. Jangka waktunya lebih pendek, bisa jadi. Namanya usaha kan jangka panjang, jangka menengah. Dapatnya jangka pendek, kan tidak tepat. Sudah? Alasan yang kedua, efisiensi biaya dan bunga. Dengan memahami kredit memiliki tingkat suku bunga, ya. Dengan memahami kredit, jenis kredit tadi itu tujuannya, maka setiap kredit itu memiliki tingkat suku bunga dan syarat yang berbeda-beda. Memilih jenis yang tepat dapat mengurangi beban bunga dan cicilan, sehingga lebih hemat dan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Sesuaikan. Anda mau untuk kebutuhan apa? Ya. Tentunya untuk pinjaman biaya pendidikan berbeda dengan pinjaman untuk biaya konsumtif. Ya, bunganya pasti berbeda. Nah, itu. Maka kita bisa mengatur, memapping kita tuh butuhnya mau apa. Maka kita bisa mengefisienkan biaya dan bunganya itu. Yang ketiga, bisa dicatat yang ketiga, meningkatkan pengelolaan keuangan. Meningkatkan pengelolaan keuangan. Dengan memahami opsi yang tersedia di poin 1 dan poin 2. Yang poin 1 tadi apa? Memenuhi kebutuhan spesifik. Tujuannya tahu jelas. Yang kedua tadi tahu rate-nya, ya, sehingga kita bisa mengefisiensikan biaya dan bunga. Nah, dengan memahami poin 1 dan poin 2 ini, kita dapat merencanakan pengembalian pinjaman lebih terstruktur tanpa gangguan, tanpa mengganggu kebutuhan finansial lain. Ya, itu yang diharapkan seperti itu. Jadi kita tuh kalau pinjem itu kita pinjem tuh dengan cara yang sehat, ya. Nggak pinjem ngawur, ya, karena mendesak sekali, butuh duit, tutup gali lubang, tutup lubang, wah itu yang tidak tepat, ya. Tapi harus jelas. Kalau gali lubang, tutup lubang, ya sama aja seperti orang lari dari masalah, ya. Tapi kalau seperti ini, kredit bisa menjadi apa tadi yang saya sebutkan? Katrol, ya. Yang terakhir, yang keempat, alasannya adalah menghindari resiko finansial.
Dari ketiga yang di atas ini kita jadi bisa menghindari resiko finansial. Memilih jenis kredit yang salah, misalnya dengan tenor yang terlalu pendek atau dengan suku bunga yang tinggi, bisa membebani kita. Pemahaman yang baik mencegah masalah seperti gagal bayar, kesulitan keuangan di masa depan. Jadi kita bisa terhindar namanya kredit macet. Kita bisa terhindar dari namanya kolektor, debt collector. Kita bisa terhindar namanya lelang. Ya, kita kan tidak mau kehilangan aset kita. Tujuannya kita pinjamkan untuk meningkatkan aset kita. Toh? Kalau dari ilmu akuntansi kan harta sama dengan hutang plus modal. Ya toh? Jadi kita kalau mau meningkatkan aset kita adalah menambah hutang sama modal. Tetapi hutang dan modal yang bagaimana? Hutang yang produktif. Bukan hutang yang konsumtif yang bikin menggerogoti aset kita. Setuju, Pak Pur? Itu diajarkan Pak Robert T. Kiyosaki ya. Betul, Pak Pur kemana menyampaikan Robert T. Kiyosaki, dia menyampaikan harta sama dengan hutang plus modal. Kalau mau meningkatkan harta, tambahi hutang, tapi hutang yang produktif. Dengan kredit ini salah satunya. Nah, kredit itu kenapa sih perlu kredit? Kredit itu mendukung pertumbuhan ekonomi pribadi. Kredit yang tepat loh ya, bukan kredit ngawur loh ya. Nek kreditnya ngawur ya bisa menghabisi keuangan pribadi, bisa mendefisitkan keuangan pribadi, bisa. Tapi kredit yang di sini kredit yang produktif yang dimaksud ya. Kredit yang tepat dapat menjadi alat mencapai tujuan. Kredit tadi saya sebutkan menjadi seperti apa? Katrol. Ingat itu. Ya, menjadi alat yang mencapai tujuan finansial seperti memperluas usaha, membiayai pendidikan, membeli rumah untuk disewakan. Ya. Kenapa disewakan? Bisa menghasilkan pasif apa? Income. Ya. Kalau bisa disewakan lebih baik disewakan. Kalau bisa beli aset yang menghasilkan, maka rumah disewakan. Beli mobil bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi bisa disewakan jasa transportasi. Jadi menghasilkan. Ya. Bertumbuh enggak? Pinjam di BPR untuk modal, tetapi kamu harus punya usaha yang mapan dulu, misalnya usaha transportasi travel gitu ya. Tia ya, usaha travel sudah mapan, butuh satu lagi unit supaya keuntungannya lebih banyak. Bisa pinjam di BPR untuk modal usaha. Kalau satu unit, satu mobil itu bisa menghasilkan sebulan itu berapa? 5 juta. Udah bayar sopir, udah bayar bensin, semua nih, dapatnya 5 juta bersih. Maka diharapkan kalau punya 2 unit bisa dapat 10 juta. Gitu cara berpikirnya. Tetapi harus punya forecasting di awal 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya. Usaha Anda agak mapan sudah. Kalau Anda masih awal-awal mungkin kalau pinjem gini bisa bahaya, berabi. Apalagi kalau semangatnya itu seperti 7 Up. Tahu 7 Up tahu ya? Soda itu loh. Cukup, jebret. Tapi nek sudah nanti lunglai. Itu bahaya kalau untuk mentalitas pengusaha. Namanya pengusaha itu apa? Mengusahakan. Betul Pak Pur? Widah, pengusaha itu mengusahakan enggak? Namanya aja dari asal katanya pengusaha. Maka mengusahakan. Nah kalau pengusaha, saya mau pengusaha, mau jadi entrepreneur. Baru sebulan, aduh kayaknya malas buka tutup. Ya, tidak ada customernya yang mau customernya pas awal sudah cocok, baru kemudian seminggu lagi datang, loh kok wis tutup ya. Nah, tidak maju. Anda harus punya konsistensi setidaknya setahun, ya. Dan Anda boleh baru bisa pinjem, ya. Tadi sampai mana? Oh, ini kredit ya. Nah, mari kita memahami jenis-jenis kredit di BPR. Ya. Yang pertama, kita
Sebut bareng-bareng ya. Kredit modal kerja. Yuk, 1, 2, 3. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja bersifat produktif. Kredit menciptakan produk atau jasa menghasilkan keuntungan. Ya, sudah untung tambah untung 2 kali lipat seperti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 menjadi berapa Pak? 4. 3 pangkat 3 menjadi berapa? Ya. 4 pangkat 4 menjadi berapa, Bu Wida? Oh iya. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Wida nih. Ya. Kalau 4 pangkat 4 jadi berapa, Bu Wida? 4 pangkat 4. Nah, begitulah kalau kita kredit modal kerja, diharapkannya itu namanya itu fenomena dunia, keajaiban dunia ke-8. Namanya apa? Compounding interest. Bunga berbunga. Dengan usaha kita berkembang makin gede, makin gede, makin gede. Itulah fenomena ke-8, keajaiban ke-8 di dunia, yaitu compounding interest. Itu katanya Albert Einstein, ya. Siap ya, seperti itu ya. Nah, sehingga pengguna mampu membayar angsuran kredit setiap bulan. Jadi kredit modal kerja itu diharapkan ya Anda bisa membayar mengangsur setiap bulan. Maka harus dihitung nanti. Jangan Anda ngawur. Dari laporan Anda jangan membuat-buat laporan yang enggak. Itu akan merugikan diri Anda, merugikan usaha Anda, merugikan juga BPR-nya. Maka di dalam kehidupan keuangan itu kita harus menjunjung tinggi namanya kejujuran. Ketika Anda mau pinjam juga Anda harus jujur apa adanya. Ya. Misalnya modalnya berapa, kewajibannya berapa, persediaannya berapa, semua harus jujur. Nah, biasanya jangka lamanya modal kerja itu adalah 1 tahun dan usahanya terlihat profit. Ya. Jadi bagi AO-AO, marketing BPR, konsultannya BPR, kalau Anda mencari kredit, lihatlah usahanya itu setidaknya terlihat usahanya itu profit, ya. Kalau usahanya rugi ya jangan diberi pinjaman. Ya, Anda bisa seperti menangkap kucing di dalam karung, gitu. Anda salah, bahaya, itu. Ya. Dan kredit modal kerja ini adalah kredit jangka pendek karena maksimal 1 tahun. Ya, kredit modal kerja maksimal 1 tahun. Yuk, kita bareng-bareng ngomong ya. Kredit modal kerja maksimal 1 tahun. Kredit modal kerja maksimal 1 tahun. Ya. Ini juga supaya BPR juga tidak resikonya terlalu tinggi. Semakin lama bisa beresiko, ya. Namanya karena usaha itu bisa juga ada siklus, ya. Tapi kalau dengan usaha yang kredit modal kerja ini kita lihat profit, setidaknya setahun diharapkan masih profit, ya, gitu. Kredit UMKM, yang kedua kredit apa tadi? UMKM. Kredit UMKM kredit apa? Kredit sebagai investasi atau penanaman modal, pembelian alat untuk menghasilkan keuntungan. Biasanya jangka waktunya 3 tahun maksimal. Kalau tadi kredit modal kerja berapa? Kalau kredit UMKM berapa? 3 tahun. Sudah tahu bedanya ya? Ya. Untuk pengembangan kreditnya maksimal 3 tahun. Bisa diangsur maupun berjangka. Contoh, kalau daerah Ketemanggung, musim tembakonan, maka pakainya berjangka. Contoh, petani, modelnya berjangka juga. Tidak bisa model angsuran. Belum panen kok suruh bayar. Ya berat loh. Gitu. Makanya berjangka. Berjangka itu sampai jatuh tempo baru bayar bunga, terus pokoknya seperti itu. Ya. Kalau angsuran, setiap bulan dicicil. Yang berjangka adalah seperti untuk sektor pertanian. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya.
Setelah panen atau siklus usaha selesai baru melakukan pengembalian pokok plus bunganya. Tuh ya. Jadi kredit UMKM itu maksimal berapa tadi? 3 tahun. Dan ada 2 jenis. Ada yang berjangka, ada yang diangsur. Ya. Inilah yang sering disebut kredit UMKM ini maksimal 3 tahun ini. Kreditnya adalah kredit jangka menengah. Ya. Jadi push dulu. Ya. Jadi kredit kalau mau memitigasi resiko di BPR, kreditnya adalah kredit modal kerja dan kredit UMKM. Ya. Makanya BPR itu lebih dekat dengan UMKM. Jangka menengah, ya. Ada lagi kredit investasi. Ya. Kredit sebagai investasi atau penanaman modal, pembelian alat untuk menghasilkan keuntungan, ya. Tapi biasanya jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Ya, kalau BPR mau lebih memitigasi resiko, kredit yang terlalu panjang mungkin bisa dikurangi untuk akunnya, ya. Kreditnya 1 tahun sampai 3 tahun seperti itu, ya. Ini biasanya kredit-kredit di bank besar. Pak Pur mau bertanya? Tidak. Sebagai kredit pembelian alat, ya. Investasi ya sama. Untuk berinvestasi, investasi ini selain sorry, ini saya tulis ya. Investasi di sini seperti apa? Beli tanah, beli rumah, ya betul. Ya, jadi ini bukan ini, saya salah ini belum saya ganti ya. Investasi seperti beli rumah, ya. Rumah kan jangka panjang, harganya 1 M, 500-600 juta, uangnya gede. Nah, kalau BPR lebih baik mungkin dibatasi seperti itu. Makanya ada BMPK ya di BPR itu. Nah, itu kredit investasi. Tapi kalau renovasi rumah boleh lah. Ya, renovasi rumah. UMKM itu tentang persyaratan administrasi beda-beda atau sama, Pak? Kalau syarat-syaratnya akan lebih proporsional ketika Anda bertanya di BPR, karena setiap BPR punya syarat masing-masing. Ya, tentunya pastinya ada perbedaan maksudnya. Mungkin dari sisi jaminannya, ya, kolateralnya, ya. Ya, itu biasanya akan nanti dianalisa dengan 5C atau 3C, ya. Ya. Kalau 3C ya karakter Anda orang yang bagus apa Anda, integritas, terus kompeten kemampuan mengembalikannya, kapasitinya. Dan yang ketiga kolateral, jaminannya. Gitu Pak Pur menjawab. Ya. Nah, ada lagi kredit konsumtif. Kredit konsumtif itu apa? Kredit untuk keperluan atau kebutuhan konsumsi pribadi, namun tidak potensial memasukkan arus kas yang positif di finansial kita. Jadi untuk apa nih? Untuk hura-hura, untuk senang-senang, untuk kelihatan biar kaya, ya. Kelihatan kaya loh, bukan kaya bener loh. Kelihatan kaya, belinya mobil sport seperti ini. Ya. Tetapi pajaknya berapa kamu hitung aja tuh. Pajaknya berapa, servisnya berapa, ya. Namanya konsumtif makanya. Tidak memasukkan arus kas positif ke keuangan kita, tetapi malah lama-lama bisa memboncoskan kalau konsumtif itu. Ya, tadi lebih baik kalau kita mau bertumbuh secara finansial, sesuaikan ya. Seperti kredit, kalau punya usaha kredit modal kerja atau kredit UMKM. Seperti itu, ya. Kita tidak perlu terlihat kaya, tapi harus kaya beneran. Coba mampir ke pasar contohnya misalnya di Gang Baru. Wah, itu banyak bos-bos gede itu hanya pakai celana pendek,
uangnya keresahan itu uangnya banyak-banyak tuh bisa jadi ya. Nah, seperti itu tidak perlu terlihat kaya, tetapi kaya beneran ya. Nah, kita akan belajar simulasi kredit ya. Ini asik nih ya. Saya coba membuat aplikasi supaya kita bisa menghitung kredit menggunakan rumus sum of 78 ya. Teman-teman bisa pakai handphonenya, kita buka bareng. Itu ada barcode-nya, silahkan ditembak. Pak Paulus juga boleh nek mau nyoba, Pak Paulus. Itu ada simulasi, kita akan praktekkan bersama. Iya. Ini manfaatnya belajar coding ya. Jadi bisa bikin macam-macam sekarang. Ya. Ini menggunakan rule of 78. Belajar dari Pak Paulus sama Pak Wisnu. Ya. Saya catat, saya hitung-hitung sehingga bisa membuat tabel sekarang. Nah, Pak Pur boleh, Bu Indah boleh? Iya boleh. Pegang handphonenya. Barcode-nya boleh tadi ditembakkan. Silakan ya, tuh. Masa zaman sekarang nggak punya scanner QR? Gimana? Ya ini scanner QR. Coba pencet. Nah, tembakan. Kalau nggak praktek ngantuk nanti. Bisa. Begini, ini dipaskan. Ya, sudah bisa buka semua ya di handphone masing-masing ya. Bisa ya. Bu Indah nyambung ke WiFi. Untuk bagi yang via online pasti tidak bisa mengakses karena kita barrier ya, kita batasi. Kalau Anda di kantor kami, Anda akan bisa mengakses kalkulator untuk simulasi kredit ini. Sudah WiFi, sudah disambung? Nah, ini kalau teman-teman melihat ya, di situ ada namanya kalkulator kredit rule of 78 ya. Nah, kalkulator kredit rule of 78 itu dari rumusnya kalau dulu saya belajar itu pembaginya itu 1 bagi 12, 2 bagi 12 setiap bulan gitu ya. 3:12 sampai 12 bagi 12. Sehingga semakin lama itu bunga kreditnya menurun. Tapi pokok naik, bunga menurun. Itu menguntungkan baik untuk para peminjam karena kan bunganya turun ya. Nah, kita contohkan ya, misalnya Bu Indah mau pinjam berapa rupiah? 100. Bunganya, sorry, itu kemarin saya lihat di iklan itu kalau BPR tempat lain kayak di veteran itu, saya melihat 0,6. Bunga BPR ringan, 0,6. Kemudian jangka waktunya saya mau pinjem 36 bulan. 36 bulan itu berapa tahun berarti? 3 tahun, saya UMKM. Saya mau pinjem modal, saya modalnya enggak mau 100 deh. Saya usaha saya masih kecil loh, UMKM kok. Saya pinjemnya 50 juta. Ya, setuju? Setuju ya, kita sepakati dulu ya. Kita pinjem 50 juta, dapat bunga 0,6 per bulan, jangka waktunya 3 tahun. Ya, berapa kira-kira angsurannya setiap bulan? Angsurannya cuma 1,7-an ya, 1,6. Plafon kreditnya 50.
Saya pinjam 50. Saya mau kan pengusaha, belum berani pinjam 100. Pengusaha kecil beraninya baru pinjam 50 juta. Tadi saya bilang kayak ganti. Ya. Mungkin enggak dengar ya tadi ya. Ya. Saya ganti 50 karena saya pengusaha kecil. Nih ya. Ini kan saya ganti tadi 50. Itu mungkin diperhatikan ya. Terus jangka waktu 3 bulan, maka angsuran saya setiap bulan adalah 1 juta, sekitar 1,7 lah di buletin gitu ya. Sampai berapa lama? Sampai 36 bulan. Dan habis selesai. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk usaha kita udah jalan, setiap bulan itu untung 5 juta, masih bayar angsuran 1,6 kan berarti masih punya keuntungan sekitar 3 jutaan ya. Betul? Masih bisa berjalan. Tetapi kalau kita pinjam 50 juta, untungnya jadi meningkat. Kalau tadi modalnya itu misalnya 25 juta itu dapatnya 5 juta, saya pinjam 50 juta, berarti berapa kali ininya? 10, 2 kalinya berarti ya. Berarti mungkin keuntungan saya bisa menjadi 10 juta ya. 10 juta atau 15 juta, tapi ngangsurnya cuma 1,7. Kira-kira masih cuan enggak itu? Daripada saya nunggu enggak dapat modal baru, saya dengan pinjem modal usaha, saya cuma ngangsur 1,6 setiap bulan. Untung saya 10 jutaan. Cuan ya? Nah itu maksudnya kredit menjadi katrol. Bukan kredit mencekik kita, tapi kredit ini menjadi katrol. Ya. Nah, di sini pokoknya semakin bulan semakin naik, tetapi bunganya semakin menurun. Itulah sum of 78. Ya. Kalau total bunganya berarti berapa? Totalnya bunganya 10.800.000. Ya. 10.800.000 selama 36 bulan. Untungmu udah lebih gede dari itu, berkali-kali lipat. Jadi saling menguntungkan ya antara pengusaha dan BPR. Mau contoh lain, Pak Pur? Mau berapa rupiah mau pinjem? Contoh Pak Pur ini pengusaha, mau pinjem berapa? Rp25 juta. Bunganya berapa? Biasa pinjam di BPR berapa? Enggak pernah pinjam, tapi pernah tahu ya berita-berita informasi di BPR itu bunganya berapa? Dua. Zaman kapan itu Pak? Dua per tahun Pak. Kayaknya nggak pernah ada bunga kedua. Ya, udah aja ya. Saya mau pinjam 40 deh Pak, 40 juta. BPR tuh biasanya per bulan berapa? 40 ya tadi ya. Ya, dengan begini kita tahu kredit BPR itu berapa. Ternyata ada yang tidak tahu ya dengan BPR kreditnya. Kalau kredit deposito mungkin tahu ya Pak Pur ya. Kalau deposito tahu, kalau kredit mungkin kita harus juga dalami. Pinjaman lebih tinggi. 4 itu per apa? 0,4 per tahun. 0,4 dikali 12 berapa? BPR tidak mungkin memberikan pinjaman seperti itu. Konkret depositonya aja 6%, 6,75. Oh, jangan. Kamu harus punya opini. Berapa? Kalau dari BPS, salah satu BPR yang dia suku bunga pinjaman
namanya tapi tidak saya sebut ya. Pinjamannya berkisar antara 2,25 sampai 3% per tahun. Dua, menurut saya nggak make sense karena deposito 6,75 mungkin tahun berapa itu ya kita kalau namanya kita mau pinjem jangan sampai ke blondrok, itu harus belajar make sense ya, masuk akal nggak gitu loh. Kadang sesuatu yang tidak masuk akal itu membahayakan. Kreditnya kayak murah banget, kok aneh ya, nggak kayak harga rata-rata ya. Itu malah kamu harus hati-hati. Misalnya investasi bunganya tinggi banget ya, harus malah berhati-hati. Jangan malah tergoda. Sama kredit. Berarti 0,5. 0,5. Coba 0,5 kali 12 berapa? %6 ya. Itu masih memungkinkan kalau 0,5. Bisa jadi BPR-nya memberikan deposito di bawahnya 6%. Mungkin 5, 4 ya. Berarti ini bunganya 0,5 ya. Untuk para pemirsa mungkin biar tahu ya, hitungannya itu kalau depositonya 6,75, 6%, biasanya BPR akan memberikan kredit pasti bunganya lebih tinggi. Karena pasti harus butuh spread spelling supaya untung BPR-nya ya. Maka kalau bunga per bulan dikali 12 itulah bunga per tahunnya. Kalau 0,5 kali 12 jadinya 6. Berarti BPR-nya memberikan depositonya di bawah 6. Kalau 6 sama 6 Mbak Bu ya enggak untung. Siapa yang mau BPR enggak untung ya kan? Ya seperti itu kira-kira gambarannya. Mau pinjam berapa lama, Bu Tia? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun? 5 tahun itu 60 ya? 12 kali 5. Ini mau buat apa, Bu Tia? Motor. Ya, motor moge. Mungkin motor listrik ya ini ya. Motor listrik merek gitu. Apa yang buatannya itu yang bagus itu. 40 juta harganya. Ngangsurnya berapa? Yuk, kita ini sudah dihitung belum ya? Pencet ya. Wah. Anda coba ngangsur 866.000 per bulan. Berarti ini kredit konsumtif untuk Ibu Tia tadi ini. Dia hobi mogi ya. Jadi kalau punya gaji 3 kalinya ini coba berapa? Misalnya gaji 900 ya. Kamu harus punya 3 kalinya itu. 3 juta, 200 sampai 3 juta. Ya, minimal kamu harus punya penghasilan atau gaji 3 juta. Nah, kamu bisa ngangsur ini. Nah, itu. Kenapa kok harus 3 kali, Pak? Supaya aman. Supaya keuangannya tidak terganggu. Tetapi Anda masih bisa menikmati gaya konsumtifnya. Boleh enggak konsumtif ya? Bisa. Tadi seperti kredit tadi itu kan ada kredit konsumtif. Ya. Mau kelihatan gaya gaul-gaulan kayak itu apa? Pemotor-pemotor gede ya silahkan. Ya. Tapi ingat, motor gede pasti pajaknya juga gede, ya. Ini masih di luar pajak motor gede loh ini loh, ya. Ini baru ngangsur ke BPR-nya, ya. Ya itu. Sampai berapa tahun? 5 tahun. Berapa tadi? 5 tahun ya? 60 bulan. Ya. Mungkin motor gedenya sudah agak kisut nungset, CT wis blaret-blaret mungkin. Tapi masih bayar angsuran. Sudah perpanjang ganti plat nomor. Ya. Ya. Kalau menurut saya mungkin 3 tahun dijual saja. Ganti lagi. Pinjam lagi di BPR. Ya. Ya gitu. Kira-kira seperti ini. Bu Ida, kita simulasi Bu Ida mau jadi apa, pengusaha atau menjadi renovasi rumah. Berapa bisa renovasi? 50 juta, mau ganti atap ya, baja ringan ya.
Pakai apa? Galvanum. Terus biasanya ya udah bunganya 0,5 ya. Mau pinjam berapa lama? 2 tahun. Kita lihat dulu. Oh, 3,7. 3,7. 3 tahun ya. Agak keberatan ya 2 tahun ya. 3 tahun ya. Kita buat 36 bulan. 2,6. Nah, biasanya kalau sudah berumah tangga, renovasi rumah itu kan penghasilannya double ya, suami istri. Kira-kira buat renovasi masih memungkinkan? Kalau memungkinkan, angsur setiap bulan 2,6, gaji digabung. Masih sisa-sisa, ya aman. Tetapi kalau gaji Anda, Bu, atau kurang dari ini, ya jangan. Itu untuk keamanan Anda. Ya. Seperti itu. 60. Mungkin diganti bahannya, Bu ya. Ganti asbes mungkin ya. Supaya hemat ya. Ganti 60 juta diganti asbes. Baja ringannya pakai yang 0,5 mili. Ya, kita lihat. Nah, gini kan enak bisa ngitung-ngitung. Nah, 2 juta. Masih bisa buat jajan setiap minggu untuk keluarga, masih bisa renovasi rumah. Ya. Hidup tidak berat, enteng, sudah bisa memproyeksikan pinjaman kita berapa. Gitu ya Bu Indah ya. Jadi suami istri setidaknya harus punya, kalau digabung minimal punya 6 juta. Suami istri penghasilan digabung 6 juta, siaplah ngangsur 2 juta ini. Gitu ya. Asik? Jelas? Ya, membantu? Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Siap, saya lanjut ya. Nah, ini ada testimoni ya dari customer yang menggunakan kredit di BPR ya. Saya butuh modal usaha dan BPR benar-benar membantu prosesnya cepat, bunganya ringan, dan bisa membantu mengembangkan bisnis menjadi besar. Ini Bu Rina, salah satu pengusaha kuliner. Usahanya sudah jalan, dia membantu usahanya makin berkembang. Bisa bikin cabang, bikin gerobak baru ke cabang baru, sehingga penghasilannya makin gede. Dan ini ada salah satu juga lagi namanya karyawan, namanya Pak Andi. Ya. Awalnya ragu, kan belum kenal, jadi ragu. Tetapi setelah mengajukan kredit di BPR, saya bisa merenovasi rumah dengan cicilan yang nyaman. Ya, jadi kalau Anda pinjam di BPR itu nanti akan dihitung. Ya, harapannya Anda jujur, hitungannya benar, maka tidak akan memberatkan, harapannya seperti itu. Ya. Nah, saya ajak ya, ayo kunjungi BPR terdekat ya, untuk mendapatkan fasilitas kredit yang tepat guna untuk kita. Segera kunjungi BPR terdekat karena biasanya BPR itu tempatnya dekat-dekat ya. Temukan solusi kredit yang tepat guna untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda dan dapatkan pembiayaan sesuai dengan tujuan dan kemampuan Anda dengan suku bunga yang bersaing dan proses yang mudah. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan keuangan menjadi lebih baik lagi. So, katakan ke kiri kanan Anda layak lebih baik. Anda layak lebih baik. Saya baik, kamu baik, kita baik semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah, terima kasih.